Ini gimana sih Kak kondisinya? Psikisnya kan pastilah dia diserang berbagai dari fans-fansnya Lesti untuk saat ini. Capeknya kan? Capek. Dan sebenarnya Sekarang kondisi psikisnya Pak Yoni ternyata capek katanya kawan, karena dapat serangan masif terus dari fans gitu ya. Tapi kita doakan ya, semoga saja cepat kelar. harusnya dijaga artisnya, dilihat dong entah di YouTube entah di mana, ada nggak cover-cover yang kira-kira bukan Oke, sebenarnya yang bikin kita kesel banyak fans itu ya, kalimatnya Mbak Hijau ini loh kawan, yang beberapa waktu yang lalu yang ngatain Lesti kayak maling, mencuri, katanya lupa seperti kacang seperti kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Itu yang bikin para fans geram banget gitu loh kawan. Ya makanya itu benar kata Ustadz Hilman Fauzi, bahwasanya harus ekstra hati-hati jaga lisan biar tidak menyinggung orang lain. Oke, seperti Ustadz Hilman Fauzi tausiah berikut ini nih kawan. Hati-hati saat kita berucap, hati-hati saat kita berkata-kata, khawatirnya menyinggung orang lain, khawatirnya menyakiti. Itu sebenarnya makanya banyak fans tuh jadi murka, diserang secara masif dan lain sebagainya. Wajar kalau misalnya kondisi psikis menjadi berubah gitu ya, menjadi drop dan lain sebagainya. Oke lah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Happy weekend, happy long weekend ya, karena saya upload video ini hari Kamis 29 Mei, tepat hari apa ya, hari Waisak atau hari apa, saya lupa soalnya kawan. Pokoknya sekarang ini penanggal merah, hari Kamis, Jumat ya. Sabtu itu kan memang libur sampai Minggu, wah long weekend nih. Jadi sekarang banyak santainya. Para bunda-bunda seluruh dunia, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Arab Saudi gitu ya. Semua fans Lesti dan Leslar lovers, saya doakan semoga kalian selalu sehat, lancar segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita simak kawan satu persatu sebuah video dan cedukan ketika Leslar berada di London. Ini ada sebuah video di mana Rizky Bilar ini dikomentari salah satu haters gitu ya. Kata si haters bilang gini, enak bener jadi lakinya uncang-uncang kaki gitu. Gimana sih jawaban dari Papa Bilar kawan? Oke, berikut ya videonya. Ya enak, makanya kerja cerdas. Kerjanya dikit, dapatnya gede. Betul. Kerja sekali bisa buat bertahun-tahun. Jadi kita bisa untang-untang kaki. Oh ya enak kan? Tuh Bang El juga tuh ya. Traktir temen, Bang El tuh ya, buat si haters kata si Bang El nih. punya karyawan, begitu. Kalau cuma modal nyinyir, ya mentok di situ. Bisa. Ini lo ngelamar di gua. Hah? Itu jawaban dari Rizky Bilar ya. Sebenarnya heran ya kalau Rizky Bilar runcang-runcang kaki santai kayak gini malah dikatain kayak gitu. Enak bener ya jadi lakinya uncang-uncang kaki. Ini intinya adalah komentarnya seolah Rizky Bilar ini nggak kerja, seolah-olah Rizky Bilar ini apa ya, kerjanya ya cuma santai-santai doang gitu loh kawan. Padahal dibalik ini semuanya, kalau kalian tahu, dibalik semua pekerjaan yang dimiliki oleh Lesti ya, yang dimiliki oleh Rizky Bilar, semuanya yang ngatur ya Rizky Bilar kawan. Hanya saja memang terlihat seperti seolah-olah nggak kerja gitu ya, seolah-olah banyak santainya. Tapi yang ngatur itu Rizky Bilar loh kawan. Big bossnya itu Rizky Bilar. Teman-teman mungkin nggak tahu soal itu ya. Kalau Big Boss memang kelihatan nggak kerja, tapi duitnya yang ngalir terus, nerima hasil doang gitu loh kawan. Kalau misalnya Big Boss masih terlihat kerja, masih terlihat sibuk, gini ini itu bukan Big Boss namanya, itu pegawai. Gimana sih, nggak tahu konsep ya teman-teman haters ini, nggak tahu konsep bagaimana pekerjaan yang dimiliki oleh Big Boss, oleh pegawai, oleh director, oleh siapalah gitu kawan. Oke deh, terima kasih Bang Bi. Kata si Bang El nih. Si Bang El. Ada beberapa komentar-komentar menarik sebenarnya ya. Komentarnya ini dibanjiri oleh beberapa fans. Salah satunya dari Intimenix 28, Astagfirullahaladzim.
Heran ya, masih ada aja yang berkomentar seperti ini. Baru keluar dari gue kali ya, gedek gitu. Apa nih, baru keluar dari gua kali. Oh, dari gua. Iya, bertapa mungkin. Ada juga komentar dari Syafarani. Heran bertahun-tahun berlalu masih ada yang primitif pikirannya. Kasihan banget hidupnya. Moga Leslar hidup sukses bahagia bersama keluarga tercintanya. Iyalah, masih ada yang primitif kok. Biasanya mereka itu keturunan-keturunan zaman purba masih ada. Makanya itu gak ngerti soal pekerjaan gitu ya. Oke deh, kita simak ya beberapa topik utama kita, yaitu mengenai sebuah video berikut ini. Pernyataan dari Mbak berbaju hijau, tapi sekarang berubah bajunya. Kita simak. Pak Yoni saat ini gimana sih Kak kondisinya? Psikisnya kan pasti garuk-garuk sih, Pak. untuk saya capeknya kan. Capek, dan sebenarnya apa ya? Karena kita merasa juga kita nggak ada niat jahat. Oke. Ya jadi saya menenangkan Pak Yoni, santai aja. Toh juga Allah maha tahu, maha segalanya, Mas. Masya Allah, kalimatnya bagus sebenarnya. Niat kita di dasar hati itu apa? Kalau memang Pak Yoni ingin niat mau meres atau mau jahat ke Lesti, kenapa nggak dari dulu aja? Memang sekarang ini memang harus semua ini terjadi itu. Bukan kenapa sih dari dulu ini? Terus juga ngomong kenapa sih kok? Oke. Sebenarnya gini loh, simple sebenarnya. Yang paling bikin kesel kenapa kok fans ini menyerang secara masif gitu ya. Apalagi fansnya Lesti kan memang banyak banget ya, fans base terbesar di Indonesia. Diserang masif sampai psikisnya sampai drop kayak gini. Yang bikin kesel kenapa kok harus dilaporkan ke kepolisian. Gitu loh ya. Kalau seseorang dilaporkan ke kepolisian kan citranya jadi buruk gitu loh kawan. Seolah-olah Lesti itu penjahat. Nah, itu yang bikin kesel fans, menjadi murka. Kalau memang mau somasi, ya setidaknya kalau punya media sosial seperti IG gitu ya, buatlah somasi lewat Instagram pribadi atau Instagram dari tim kuasa hukum Pak YD gitu loh kawan. Dengan langsung nge-tag Instagram Papa Bilar atau Lesti atau Leslar Entertainment dan lain sebagainya. Itu gak apa-apa ya, somasi kayak gitu gak apa-apa. Jangan pas langsung dilaporkan ke kepolisian. Sekali lagi, apapun yang dibawa ke kepolisian itu citranya jadi buruk, seolah-olah yang dilaporkan adalah penjahat. Ya, itu yang bikin kesal. Yang kedua, dari kata-kata Mbak Yede yang mengatakan bahwa Lesti Kejora ini maling katanya waktu itu ya. Teman-teman bisa cek aja lah, banyak video-video yang beredar dikatakan Lesti ini gak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Itu yang bikin kesal juga. Makanya lisan sebenarnya wajib kita jaga kawan. Nanti akan saya tunjukin ya salah satu pesan penting, tausiah penting dari Ustadz Hilman Fauzi tentang lisan. Bahayanya kalau kita tidak menjaga lisan. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, kita simak ya berikut video dari Ustadz Hilman Fauzi. Hati-hati saat kita berucap, hati-hati saat kita berkata-kata. Khawatirnya menyinggung orang lain. Tuh ya, dengar. Khawatirnya menyakiti orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an begitu mengingatkan kepada kita agar kita bicara yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang benar. Masya Allah, penting banget menjaga lisan. Berarti lisan ini menentukan keimanan kita. Lisan ini menentukan ketakwaan kita kepada Allah. Lisan menentukan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau orang berkata lisannya selalu dijaga ya, nggak menyinggung perasaan orang lain, apalagi nyakitin gitu ya, itu biasanya imannya, hatinya bagus gitu ya, baik. Tapi sebaliknya kalau misalnya suka menyinggung perasaan orang lain, perlu dipertanyakan hatinya kawan. Itu loh ya, pentingnya menjaga lisan. Semoga saja ini bisa didengar pesan dan Ustadz dari Hilman Fauzi buat siapapun, buat Mbak Baju Hijau ya, buat siapapun lah kawan yang suka mengucapkan sesuatu yang gak pernah dipikirkan terlebih dahulu. Apalagi ya bukan cuma Lesti sebenarnya yang tersinggung, bukan cuma suaminya, apalagi keluarganya udah pasti gitu ya. Jutaan orang yang menyayangi Lesti itu pasti tersinggung. Idolanya dikatain seperti maling, seolah-olah dia itu penjahat, langsung dilaporkan. Terus apalagi fansnya juga dikatakan
buzzer-buzzernya Lesti katanya, orang-orang bayarannya bukan fans sejati. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin murka para fans. Makanya mereka itu tanpa disuruh Lesti, ingat perlu digarisbawahi, tanpa disuruh Lesti ya, mereka itu nyerang secara masif. Sudah otomatis kawan, karena saking sayangnya mereka kepada Lesti. Oke, kita simak lagi ya. Berikut ini ada sebuah video juga dari dari Mbak berbaju hijau nih kawan. Bukan tim yang sembarangan. Pasti sudah profesional juga timnya. Manajernya semuanya. Seharusnya dijaga artisnya, dilihat dong entah di YouTube entah di mana, ada nggak cover yang kira-kira bukan mereka upload. Kalau ada memang cover yang mereka merasa tidak upload, harusnya mereka klarifikasi atau mereka dihubungi Yoni langsung dijawab atau mungkin harusnya mencari Yoni dong. Oh gitu. Dicari Pak Yoni menginformasikan, Pak, ini kan lagu Bapak, maaf, pihak Lesti tidak merasa mengcover lagu-lagu ini gini sebelum Pak Yoni kirim somasi, apalagi sebelum Pak Yoni LP. Oke. Bebas sih, siapapun boleh berpendapat ya, termasuk Mbak berbaju hijau ini kawan. Kita serahkan saja lah nanti prosesnya bagaimana, endingnya bagaimana, karena masih belum ketahuan ini endingnya gimana gitu ya. Oke, tapi banyak sekali yang berpihak kepada Lesti Kejora, dari para artis, para pencipta lagu, musisi, komposer, apalagi fans sudah pasti banget ya. Apalagi warganet juga, meskipun gak ngefans sama Lesti juga malah banyak yang bela Lesti Kejora. Jadi rata-rata kebanyakan warga plus 62 ini banyak yang tahu mana yang benar, mana yang nggak benar gitu ya. Keren kalian, luar biasa. Oke, kita akan balik lagi buat teman-teman. Bagaimana sih respon dari warganet atas pernyataan Mbak ini? Nanti kita akan tunjukin ya, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, kita simak ya. Ada beberapa komentar-komentar menarik ini kawan. Wajib saya tunjukin buat teman-teman nih. Kenapa sih para fans ini banyak yang nyerang secara masif ya, apalagi sampai dikatakan oleh Mbak ini bahwasanya Mbak Yede Mbak Yede maksudnya ya, jadi drop ya, capek kondisi psikisnya. Nih ada beberapa komentar nih dari Om Idai, kenapa lo bilang Lesti maling, itu yang bikin sakit hati fans. Nah tuh, ini mewakili apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari Om Idai. Oke. Itu sebenarnya salah satunya kenapa kok fans ini banyak yang nyerang secara masif. Ada juga dari Hersaza, semoga Yoni Dores sehat selalu, dukung selalu, memang dia aslinya pencipta lagunya. Oke, alhamdulillah. Terus ada juga Acil, hey, yang bikin kisruhnya kayak gini kan Anda, hey, gitu ya. Ada juga komentar dari enggak tahu niatnya, mereka tahu itu mau cari uang gitu. Jangan seuzon, boleh. Oke, terus ada juga di Raditya, ya izinlah kalau yang merasa cover, karena dia cover. Masa cuma nyanyi di panggung hajatan harus wajib izin? Nah itu ya. Ada juga Desi, udah netizen, udah kasihan tuh mukanya udah pucat katanya. Itu bukan pucet, itu baru bangun tidur. Jadi memang kayak gitu ya. Udahlah kawan, jangan kayak gitu ya. Lesti Kejora, Rizky Bilar juga selalu mengajarkan kepada kita untuk adem ayem kalau misalnya si mereka udah minta maaf, udah mulai slow, udah mulai ini ya, udah mulai nggak ceplos-ceplos lagi, udah ya. Oke. Kalau saya kenapa kok terus? Ya kan saya memang tugasnya gini, sebuah konten kreator meluruskan sebuah fakta ya. Terus apalagi soal idola kita harus benar-benar gencar meluruskan terus gitu kawan. Biar faktanya tuh gak simpang siur ya, biar tidak ada yang namanya hoax lagi dan apalagi sebagainya lah. Makanya saya selalu gencar meluruskan sebuah fakta-fakta yang ada. Oke? Itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Silakan Anda bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye semua.